Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mister akan coba untuk simulasikan bagaimana cara untuk membuat timer yang ada di tengah-tengah yang bagian atas, kemudian ada left score dan right score. Oke, kita buat satu-satu dulu. Yang pertama adalah kita buat untuk yang bagian left score dan right score-nya. Pertama kita akan buat dulu inisiasinya. Nah, di sini Fatih sudah melakukan inisiasi left score, kemudian inisiasi untuk right score. Setelah kita menginisiasi variabelnya, baru nanti kita akan coba untuk melakukan rendering dari bentuk tulisannya seperti apa. Sama seperti yang Fatih lakukan pada saat menuliskan live player win. Nah, sekarang kita buat left score sama right score-nya. Analoginya seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita coba untuk buat yang left score dan right score. Mister akan coba buat di sini komen untuk yang score. Untuk yang score ini Mister akan coba pakai yang font 2 yang sudah di-define oleh Fatih. Ukurannya yang 25, harusnya lebih kecil ya daripada yang tulisan pemenang antara kiri dan kanan ini tadi. Kita buat L score sama dengan font 2. Kita render. Nah, di sini variabelnya nanti kita akan masukkan variabel left score ini. Nah, sekarang misi kita pertama adalah tampilkan dulu, bisa apa enggak? Kita coba tampilkan dulu. Dengan argumen yang sama seperti di sini. Kita buat Mister akan coba warnanya jadi merah ya. Ini urutan red, green, blue kodenya. Mister akan buat jadi merah, red, green, blue-nya, warnanya. Kemudian untuk yang right score sama R score font 2 render. Oke, ini juga merah. Penentuan variabel, kemudian penentuan dari R score-nya, untuk rendering fontnya, rendering tulisannya juga kita tentukan. Sekarang kita tinggal initiate tulisannya seperti apa. Kemudian kita tampilkan di sini dengan menggunakan window blip. Kita taruh di sini di bagian paling bawah. Window.blip score. Kita panggil image rendernya. Kemudian kita ambil posisi dari left score-nya, nanti kita akan tempatkan di mana. Get right. Kita masukkan argumen center. Karena posisinya ada di sebelah pojok kiri atas ya, sama pojok kanan atas, kita buat top left aja. Yang pertama untuk yang left, top left. Nah, buat misalnya quick koordinat untuk X-nya, Mister coba buat di 150. Kemudian turun Y-nya 50. Sementara untuk yang di right score-nya, saya akan buat top right, dimana dia posisi dari paling kanan adalah kita gunakan width seluruh layar dikurangi dengan yang ada di sebelah kiri tadi yang sudah kita define. Kita cari dulu window size. Ini ya, window size-nya 600. Window size width dikurangi 50. Jadi jaraknya sama 50, jaraknya juga sama 50. Sekarang kita coba running dulu apakah berhasil muncul tulisan right score dan left score-nya. Nah, sudah muncul ya di sini ya skornya. Skor untuk yang left, skor untuk yang right. Oke, untuk membedakan supaya tidak bingung, kita buat dulu tulisannya jadi left dan right dulu ya. Untuk yang skornya. Left score dan right score. Sekarang tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini dia. Dia sudah muncul left score dan right score-nya.
Tapi ingat ini posisi ya, bukan dari hasil penentuan untuk skor kanan kirinya. Untuk skor kanan dan skor kiri itu diperoleh ketika skor kiri itu akan meningkat apabila pemain sebelah kiri ini berhasil memasukkan yang ada di bola sebelah sini ya, sebelah kanannya. Sementara right score ini posisinya sebelah sini kalau dia bolanya menyentuh bagian edge yang sebelah kirinya. Oke, sekarang kita sudah berhasil menampilkan. Nah, selanjutnya kita buat variabelnya ini 0. Yang awalnya dia statis, jadi menggunakan yang ada di sini variabelnya, left score dan right score-nya. Kita copy saja, kita masukkan ke dalam sini. Untuk memasukkan variabel dalam bentuk literal string, kita gunakan fungsi f nanti di depan string ini. Kita gunakan kurung kurawal dulu, kurung, kemudian kita masukkan sini left score, di depannya kita tambahkan f. Ini untuk menandakan bahwa di dalam ini ada variabel yang bisa kita akses dalam proses pendefinisian literal string. Yang ini right score. Oke. Dimana right score nanti, left score dan left score ini nanti akan dipengaruhi oleh sentuhan bola yang ada di pojok sebelah kiri atau menyentuh pojok sebelah kanan. Nah, setelah ini sudah selesai, kita selanjutnya melihat bagaimana bola ini nanti akan meningkatkan nilai skornya. Kita lihat pergerakan bolanya dulu. Pergerakan bola di sini ya. Ketika X lebih kecil daripada 0, nah ini dia. Kemudian ketika X lebih besar daripada 0, karena posisi kita memeriksa nilai width-nya. Inaktifnya jangan dibuat true. Kenapa? Ketika inaktifnya true, maka permainan akan berhenti. Sementara di sini skornya yang meningkat, permainan masih berlangsung. Permainan berhenti ketika kemarin Fatih menyampaikan ada timer di tengah-tengah tuh, habis gitu ya. Nah, untuk yang ini kita komen dulu inaktifnya. Kita komen juga untuk yang sebelah kanan kirinya. Kemudian di sini kita tambahkan peningkatan left score-nya. Plus sama dengan 1. Sebentar, kalau yang sebelah kiri ini maksudnya batas kiri ya. Batas kiri berarti bola menyentuh di sebelah kiri. Logiknya yang menang sebelah kanan dong, ya kan? Berarti ini bukan left ya, right. Hati-hati. Bawahnya ini baru left score. Plus sama dengan 1. Untuk merubah variabel right score yang awalnya ada di variabel di bagian main program yang bersifat global, kita perlu define juga di sini selain yang inactive juga. So, kita define left score dan right score-nya. Right score. Sehingga nanti perubahan right score di sini yang terjadi di fungsi update ini, di metode update ini juga akan berpengaruh global terhadap main program yang udah kita siapkan di sini sebelum while loop yang sudah di-define oleh Fatih di sini. Sekarang kita coba buat simulasinya berjalan dulu. Oh wait, left score is not defined. Oh iya. Ini seharusnya karena ini menggunakan variabelnya di bawah, kita pindahkan dulu ya. Pindahkan di sini. Oke. Karena kita mendefinisikan variabelnya di bawah ya. Tadi Fatih di bawah sebelum while loop. Nah, sementara tadi Mister mendefinisikan rendering fontnya itu ada di atas. Sehingga di sini terdeteksi left score-nya not defined. Sekarang ini sudah terdefine di sini, terinisiasi, kemudian baru kita panggil. Sekarang kita coba running lagi. Kita coba, oke, left layer win. Left score-nya belum meningkat nih. Harusnya left score-nya dia meningkat ya, karena dia pada saat dia sebelah kanannya selesai, maka dia akan meningkatkan left score-nya. Sekarang kita coba cek lagi. Left score. Oke, yang sebelah sini ya. Oke, ini dia. Left score-nya plus sama dengan 1. Di sini
Oke. Itu terjadi karena kita merendernya itu dilakukan hanya sekali sebelum while loop. Sementara kita ingin left score dan right score itu akan bergerak dinamik atau dinamis, terus bergerak saat right score atau left score-nya meningkat. Proses peningkatan left score dan right score itu ada di bagian dalam while loop, ada di ball update di metodenya. Untuk itu di sini yang awalnya kita buat di awal sebelum while loop, kita pindahkan ke dalam while loop-nya. Kita kelompokkan bersama dengan saat kita menampilkan window bleed-nya. Kita kelompokkan dulu. Ini dengan left. Oke, window bleed dengan right score dengan right score. Nah, sekarang kita coba running lagi. Harusnya dengan kondisi seperti ini sudah bisa meningkatkan left score right score-nya. Nah, ini ya, terlihat. Permasalahannya adalah bolanya dia akan terus menggelinding ke kanan. Dia tidak reset lagi balik ke sini. Kita perlu mereset ulang kondisi bolanya supaya dia masuk di tengah-tengah lagi di sini. Posisinya sama, logiknya sama. Kita perlu membuat code lagi di bagian yang sama dengan left score ini meningkat supaya pada saat dia menyentuh di sebelah sini dia akan kembali ke tengah terlebih dahulu. Oke, kita close dulu. Kemudian di sini kita kembali lagi. Ini untuk yang sebelah kiri, sentuhan batas sebelah kiri, ini batas sebelah kanan. Perlu kita tambahkan di sini adalah proses reset posisi dari bolanya. Berarti right self right X sama dengan kita buat sama seperti yang ada di pendefinisian bola ini ya, koordinatnya 200 dan 200 self dot right dot y 200. Hal yang serupa kita juga aplikasikan ke dalam code untuk sebelah batas kanannya. Kita coba running lagi. Kita biarkan. Oke. Dia sudah kembali ke tengah lagi. Nah, jadi pada saat dia sudah masuk ke batas kanan, dia kembali ke tengah. Kalau batas kiri juga sudah kembali ke tengah. Dan right score-nya juga bertambah 1. Kita biarkan dulu masuk ke sebelah kiri. Oke. Masuk lagi. Dan seterusnya. Jadi sudah bisa kembali ke posisi 200-200-nya. Hanya tadi terlihat ada ngeblink, ada tulisan right player win. Kenapa? Karena di sini kita masih menampilkan window bleed-nya untuk right player win. Nah, right player win ini nanti rencananya kita akan buat membandingkan skor kiri dan kanan saat waktu sudah habis. Oke. Nah, untuk yang skornya kurang lebih seperti itu. Untuk pembuatan right score-nya dia meningkat sebelah kanan, meningkat sebelah kiri dengan pembuatan seperti ini. Sekarang kita lanjut ke step yang kedua untuk membuat timernya. Untuk membuat timer kita ambil modul time, kemudian kita import fungsi time as timer. Kenapa kok Mister menggunakan alias? Karena Pygame juga punya fungsi time. Saat kita memanggil fungsi yang sama dan di dalam modul itu ada 2 fungsi yang juga mempunyai kebetulan nama yang sama, maka terjadi error. Nah, di sini untuk membedakan, Mister akan membuat alias timer. Aliasnya bebas, bisa waktu, bisa TM, bisa C, misalnya apapun. Yang jelas pastikan bahwa kondisi itu tidak ada nama yang mirip dengan alias kita. Karena ingat ya, kondisinya Python, pemrograman yang kita pelajari ini adalah dia case sensitif. Jadi semuanya yang sama dianggap menginisiasi ulang variabel tersebut. Jadi pastikan ini menggunakan alias yang berbeda. Di sini Mister gunakan timer.
Ya, setelah modul time-nya kita define, nanti kita akan gunakan fungsi timer ini. Fungsi timer ini pertama kita akan define untuk menentukan variabel startnya. Variabel start di mana time-nya dimulai untuk dihitung. Kita buat dulu variabel startnya sebelum loop dimulai atau game dimulai. Timer. Kemudian di dalam while loop, tepatnya di bagian not inactive, conditional statement not inactive, kita tambahkan finish atau end variabel di mana kita akan terus mengecek kondisi time yang sekarang ini. Detik sekarang itu berapa? Sekarang misalnya Mister akan coba define di sini end-nya sama dengan timer. Ini nanti akan mendeteksi berapa detik yang sudah berlangsung. Kita coba lihat supaya terbayang. Kita print end dikurangi start. Coba nih, lihat di konsol ya. Ini dia, detik yang sudah berlangsung. 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jadi terbayang ya. Nah, waktu yang akan kita gunakan di sini nanti sifatnya integer. Jadi kita convert saja supaya tidak muncul koma di belakang sini. Dan munculnya waktu nanti itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat 30 detik sudah mencapai 30 detik, maka dia sudah cukup, sudah berhenti. Kita convert aja di sini menjadi INT. INT seperti ini. Nah, di depannya. Kemudian kita running lagi. Harusnya sudah tidak muncul koma lagi. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ya stop. Nah, sekarang PR kita adalah tinggal menampilkan tulisan atau angka timer ini sampai 30 detik, baru nanti gamenya berhenti. Seperti biasa, kita akan buat rendering seperti yang dilakukan di sini ya. Nah, karena kita ingin membuat dinamis seperti score, kita buat di dalam while loop hal yang sama. Time. Kita copy saja. Ini timer text. Time. Dan variabelnya kita masukkan yang sudah kita print tadi. Nah, ini dia. N dikurangi start. Jangan lupa dikonversi dalam bentuk integer supaya yang kita ambil adalah nilai bilangan bulatnya saja. Kemudian di sini kita copy, kita gantikan L score di sini dengan timer text. Nah, di sini kita buat center karena dia posisinya di tengah ya. Dan posisinya ada di tengah-tengah layar. Kita udah punya variabel window size. Tinggal kita bagi 2 saja. Bagi 2. Kemudian di sini juga sama, window size bagi 2. Jadi posisinya nanti timer akan ada di tengah-tengah. Setelah ini selesai, kita akan coba cek lagi apakah timer kita sudah sesuai dengan yang ada di konsol ini dan yang ada ditampilkan di aplikasi gamenya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, sudah cukup bagus ya. Sudah sesuai dengan kondisi lognya. 11, 12, 13 berubah sama. Yang kita inginkan ada di atas ini ya. Jadi kita tidak perlu membagi di bagian head-nya. Mister tadi ikut membagi di bagian head-nya. Head-nya di bagian sini, E-nya berarti kita buat jaraknya sama seperti pada saat kita define untuk ininya. Di bagian skornya, top left-nya. XY-nya itu 50-50. Berarti Y-nya di sini kita buat juga 50. Supaya dia ada di pojok atas. Bukan di pojok atas, di tengah atas. Nah, di sini dia. Oke. Udah dapat ya sebenarnya ya. Time-nya, kemudian right score-nya di sini. Kalau nanti Fatih ingin menambahkan agak ke atas lagi, boleh, silakan. Disesuaikan aja ya. Warnanya pun juga boleh diganti. Oke. Sekarang time-nya udah dapat.
penghitungan waktu mundurnya, penghitungan waktu dari 1 sampai 30 detiknya juga sudah dapat. Sekarang kita membuat dia yang nantinya akan mengontrol apakah kondisi ini menang atau kalah untuk player left atau player right-nya. Kembali ke bagian method ball update-nya. Bukan ball update yang di sini ya. Ini Fatih buat nama kelas apa? Oh, player yang bagian method update-nya. Untuk yang window bleed-nya ini kita buat conditional statement. If tadi kita copy dulu yang ini di ntn start, kita cut aja ya, kita pindahkan ke atas, and start itu lebih besar sama dengan 30. Apa yang terjadi? Maka kita perlu melakukan proses perbandingan antara left score dan right score. If left score lebih besar dari right score, maka yang terjadi adalah ini. Kemudian dengan logic yang sama, sekarang yang right score kita ambil yang ada di sini. Oke, ini untuk yang kondisi right player dan left playernya ya. Nah, kita lihat di sini untuk penentuan dari kondisi end start atau waktunya, itu kan kita nggak bergantung lagi dengan menggunakan rect X-nya ya, atau batasnya. Kita keluar dari batasan rect X atau Y-nya. Terserah mau itu nanti bolanya sudah menyentuh sebelah kiri atau belum menyentuh sebelah kanan. Saat waktunya habis, maka yang dilakukan adalah program harus berhenti bermain. Jadi ini kita cut, kita move, jangan tidak masukkan lagi di dalam sini. Kita tempatkan di luar sini. Kita taruh di bagian bawah. Kita sesuaikan. Kita blok. Kita mundurin. Jadi ini menjadi conditional statement yang baru. Tidak ada di dalam sini. Nah, inaktifnya pun karena ini sudah nggak dipakai di sini, kita ambil, kita cut, kita pindahkan, ini kita hapus. Kemudian kita masukkan di sini. Inaktif. Kita taruh di atas saja ya, supaya kita pastikan kondisinya sudah inaktif. Oke, inactive true. Nah, ini untuk yang right player, ini untuk yang left playernya. Ketika dia win misalnya. Nah, sekarang misalnya akan coba ini buat posisinya kecil dulu ya, 5. Nanti kalau sudah berhasil betul-betul bisa membandingkan, maka kita akan coba buat yang 30 kembali ke posisi yang seperti apa. Oke. Right player win. Oke, kita lihat ternyata ada kesalahan nih. Harusnya ini left score-nya, ini ya kan nomor dia yang meningkat 1 nih. Right score-nya 0. Harusnya dia harus yang muncul tulisan left player ya. Jadi penempatan window bleed-nya nih yang salah. Dia sudah membandingkan, kemudian dia memanggil right player. Sekarang kita cek dulu right player-nya mana? Di sini. Nah, saat left score lebih besar dari right score. Nah, ya betul. Kita terbalik di sini. Kita copy, kita cut. Oke, tinggal kita balik aja ya. Nah, setelah itu sudah, kita coba running lagi. Oke, sudah running game-nya. Kita running lagi. Dan biarkan. Yes, left player win. Jadi sudah sesuai ya. Sekarang kalau yang right misalnya, kita buat ya jadi 10 detik supaya bisa ada waktu untuk memantul. Oke.
Oke. Yes. 2 lebih besar pada 0, maka right player pemenangnya. Terlihat di sini right playernya mempunyai font yang mirip ya dengan ini. Sepertinya ini definisi fontnya pada saat kita merender, saat Fatih merender right player, menggunakan font yang ada di score sama time ya. Ini kita bisa sesuaikan lagi nih, kita coba cek dulu. Oke. Nah ini dia. Untuk yang right playernya tadi ya, Fatih menggunakan yang font 2. Font 2 itu ukurannya 25. Sementara left player ini menggunakan font 1. Jadi ini kita ganti aja font 1. Tapi nanti kalau misalnya Fatih memang sengaja ini dibuat kecil juga, ya nggak apa-apa, nanti Fatih bisa sesuaikan lagi. Oke, kita save. Kemudian sekarang kita coba mainkan. Oke. Oke. Yes, left player win. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dia 0-0? Harusnya ada ya, jangan sampai nanti kita tidak menampilkan apapun. Tampilkan draw, misalnya seperti itu. Jadi bisa ditambahkan di sini nanti untuk elifnya. Jadi coba nanti setelah ini Fatih lakukan penambahan. Pastikan semua kondisi yang ada dalam skor itu sudah ada komennya ya, sudah ada instruksi yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti user tidak tahu ini informasi apa yang harus kita terima. Kalau dia misalnya sama, ya bilang dia draw left dan layernya draw dan sebagainya. Oke, ini Mister akan coba balikkan lagi sesuai dengan batasan yang diinginkan oleh Fatih. Oke, mungkin seperti itu yang Mister bisa contohkan untuk pembuatan yang pertama adalah left score dan right score. Kemudian untuk pembuatan waktunya, kita gunakan modul time ya, modul time, dan kita buat alias sebagai timer, fungsi time. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.